Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat undangan tidak resmi lipat 3 secara landscape. Yang harus kita lakukan lebih awal adalah kita harus menentukan ukuran kertas. Di sini akan kita tentukan bahwasannya ukuran kertas itu yang akan kita gunakan adalah ukuran folio. Di mana ukuran folio memiliki tinggi 33 cm, kemudian lebarnya adalah 21,59 cm. Apabila kita buat landscape, maka yang akan menjadi lebar itu adalah posisi tinggi, di mana posisi tinggi itu adalah 33 cm. Karena kita akan membuat landscape, maka sebelum kita menentukan bentuk landscape-nya, kita buat dulu ukuran kertasnya, yaitu dari menu layout. Kemudian dari menu layout kita klik more paper size. Kita buat ukuran folio. Height-nya kita rubah dari 27,94 kita rubah menjadi 33 cm. Setelah itu, karena margin ini tidak terlalu banyak kita butuhkan, kita kecilkan saja ukuran marginnya. Kita jadikan 1, top 1, bottom 1, kiri 1, left, right 1. Setelah itu kita pilih ukuran landscape. Nah, seperti tampak di layar. Karena kita akan membuat undangan resmi lipat 3, supaya nantinya bentuk lipatannya sesuai, pas, sesuai dengan ukuran, maka untuk mempermudah kerja, kita akan menggunakan teknik kolom. Langkah berikutnya adalah kita akan memilih kolom. Dari menu layout ini kita pilih kolom, kemudian more kolom, kita pilih 3 kolom. Di sini adalah lebarnya sudah ditentukan adalah 9,49 cm. Kemudian spasi, yang dimaksud spasi di sini adalah jarak antar kolomnya ini adalah 1,27 cm. Kita kecilkan saja menjadi 1. Kemudian kita klik OK. Nah, coba kita tekan Enter untuk memberikan space pada masing-masing kolom. Nah, untuk menentukan space untuk masing-masing kolomnya. Untuk memastikan bahwasannya area ini sudah terbentuk untuk menjadi 3 kolom. Kemudian selanjutnya kita akan membuat frame, ya. Frame yang akan kita buat kita akan menggunakan shape, ya. Misalkan kita tentukan shape-nya ini, kita akan membuat shape yang sederhana saja. Kita klik salah satunya adalah rectangle. Kita pilih, kemudian kita drag. Nah, seperti tampak di layar. Karena di sini lebar dari kertas folio ini adalah 33, kemudian kita lipat menjadi 3, sehingga perlipatan itu akan kebagian 11 cm. Di mana 11 cm itu akan kita kurangi dengan lipatan. Nah, untuk itu untuk masing-masing lipatan ini kita akan buat misalkan untuk shape-nya ini 9,5, ya. Oke. 9,5 cm untuk lebar shape-nya ini. Caranya mengaturnya adalah kita klik format shape, ya. Fill-nya kita kosongkan, no fill, jadi warna hijau, warna birunya kita ganti tanpa warna. Kemudian untuk garisnya kita buat stylenya itu lebih tebal, ya. Tipenya itu lebih tebal. Tebal 2, ukurannya width-nya kita tebalkan untuk garisnya. Misalkan kita buat PT 3 PT atau 4 PT. Sekarang kita lihat warnanya ini masih biru, kita ganti dengan warna hitam. Ya, seperti tampak pada layar. Nah, ini frame yang akan kita buat pada masing-masing kolom pada lembar kerja yang sudah kita sediakan. Berikutnya adalah supaya
tampilan frame lebih menarik, maka kita akan mengkombinasikannya dengan corner pada bagian ujung-ujung frame ini. Caranya kita akan menempatkan corner ini. Untuk mendapatkan corner adalah cara yang paling mudah adalah kita bisa melakukan searching di internet, ya. Kita akan menggunakan bantuan Mbah Google di sini. Kita klik google.com. Kemudian kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan hiasan pada bagian ujung-ujung itu istilahnya corner, ya. Corner. Nah, kemudian akan kita tampilkan, kemudian mode tampilannya adalah kita pilih gambar. Nah, di sini banyak macam corner yang bisa ditampilkan. Nah, misalkan kita akan menggunakan salah satu corner yang ada di sini. Misalkan ini, ya. Caranya kita klik kanan, kita pilih Save Image As, ya. Kita tentukan lokasi penyimpanannya, ya. Misalkan kita akan tempatkan di data D, ya. Lokasinya data D, kemudian kita simpan, ya. Oke, setelah itu kita kembali ke lembar kerja seperti tampak di layar. Nah, kemudian untuk menempatkan corner yang sudah kita download tadi, kita pilih insert. Dari menu insert ini kita pilih pictures, ya. Kemudian kita arahkan di mana corner tadi kita download. Kita pilih D. Kemudian index ini, ya, kebetulan namanya index. Kita klik. Nah, di sini sudah kita tempatkan. Namun corner yang sudah kita tempatkan di sini posisinya tidak seperti yang kita harapkan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memanage corner ini. Kita tempatkan corner ini berada tepat di depan frame yang sudah kita buat. Caranya kita klik cornernya, kita aktifkan. Kemudian kita pilih toolbar picture. Kemudian dari toolbar picture ini kita pilih yang namanya right text. Tipenya adalah in front of text. Maksudnya adalah objek yang kita pilih itu posisinya berada di depan frame yang sudah kita buat. Oke, kemudian kita akan tentukan ukurannya. Kita kecilkan ini, ya. Setelah kita kecilkan, langkah berikutnya adalah kita tempatkan frame yang sudah kita buat tadi. Misalkan kita akan tempatkan pada posisi sebelah ujung atas kanan, ya. Caranya bagaimana? Caranya itu kita bisa lakukan proses flip atau balik secara vertikal. Nah, cukup mudah. Kemudian kita tempatkan pada bagian ujung seperti tampak pada layar. Kemudian kita paskan atau kita sesuaikan supaya diperoleh hasil yang maksimal. Nah, oke. Untuk bagian ujung kiri atas, ya, caranya adalah mudah. Cukup kita hanya mengcopy. Caranya adalah kita tekan tombol kontrol, jangan dilepas, kemudian kita drag. Maka secara otomatis akan terbentuk satu corner lagi. Kemudian kita pilih corner yang sudah terbentuk tadi, yang sudah tercopy tadi. Setelah itu kita flip. Kita pilih format picture tool, kemudian kita pilih rotate. Dari rotate ini kita flip horizontal, ya. Kemudian kita sesuaikan posisinya. Oke, kemudian kita zoom out. Nah, seperti tampak pada layar. Langkah berikutnya adalah untuk bagian bawah, supaya kita itu lebih cepat dalam bekerja, kita pilih dua-duanya. Caranya kita tekan tombol kontrol, kita klik salah satu corner yang ada di kanan atas, kemudian dilanjutkan dengan mengklik corner yang ada di kiri atas. Setelah itu, seraya menekan tombol kontrol, kita drag ke arah bawah. Kemudian kita lepas, maka akan terbentuk copy double dari dua gambar sekaligus. Berikutnya adalah kita balik, ya. Kita klik picture tools, kemudian kita pilih rotate, kemudian kita pilih flip vertikal, ya. Untuk menempatkan.
Kemudian kita paskan posisinya. Nah, seperti tampak di layar. Oke. Langkah berikutnya adalah misalkan kita akan membuat redaksi, ya, redaksi atau gambar, misalnya. Kita akan membuat redaksi di sini. Kita akan gunakan frame juga. Frame-nya yang kita gunakan itu misalkan bentuknya seperti ya kita pilih dari sini aja. Kita cari yang tampilannya lebih bagus. Misalkan kita akan gunakan ini, ya, seperti tampak ini. Kemudian warnanya kita hilangkan, format shape, ya, no fill. Kemudian warnanya kita ganti warna hitam. Ketebalannya, ya, pada width ini kita tambahkan. Misalkan kita buat 3, ya, seperti tampak di layar. Nah, kemudian untuk redaksinya kita gunakan text box, ya. Dari shape ini kita pilih text box. Nah, kemudian kita drag kepada yang terhormat, kepada YTH titik 2. Setelah itu kita atur format jenis hurufnya. Misalnya kita buat jenis hurufnya tadi adalah Lucida ya, Lucida. Kita ketikkan aja Lucida. Oke. Seperti tampil di layar, Lucida. Lucida kaligrafi, ya. Kemudian untuk ukurannya kita buat, misalnya karena ini adalah redaksi, kita buat lebih besar, rata tengah, ya. Kemudian untuk menghilangkan frame ini, frame kotaknya itu sangat mudah, ya. Pada posisi line ini kita pilih no line, nah, maka secara otomatis garis pada tepi textbox ini akan hilang. Apabila kita preview tampil sementara atau cetak layar, maka akan tampak seperti yang ada di layar. Jadi tampilannya lebih artistik. Oke, kita kembali ke lembar kerja. Misalkan posisinya kurang ke bawah, kita atur sedemikian rupa, disesuaikan dengan harapan kita. Kemudian untuk menambahkan clip art atau gambar, ya, kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu dengan menggunakan insert picture. Apabila kita kesulitan untuk menentukan gambar, cara yang paling mudah adalah kita akan meminta bantuan Mbah Google, ya. Cari saja di sebuah Google, misalnya ini untuk kepentingan khitanan, ya, gambar kartun khitan. Oke, seperti tampak pada layar, akan ditampilkan sesuai dengan harapan. Misalnya kita akan menggunakan yang model ini, ya, kelihatannya lebih manis. Kita pilih klik kanan, ya, save image as. Lakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita simpan. Kemudian untuk masukkannya ini adalah kita bisa menggunakan insert picture. Nah, dari sini kita cari gambar yang tadi sudah kita pilih. Ternyata tidak muncul, mungkin tipe atau jenisnya berbeda, ya. Kita lakukan pencarian ulang, kita cari gambar yang lain, ya. Kita klik save image as. Lokasinya adalah di Jaranan, ya. Ternyata ada di D, Jaranan. Kita cari dulu. Jaranan. Oh, ternyata tipe filenya berbeda. Kita cari yang lain. Atau mungkin kita gunakan yang ini aja. Save image as. Kita simpan khitan, ya. Insert picture.
Kita cari file yang sudah kita download tadi. Ternyata tidak muncul juga di sini. Kita lihat dulu jenis atau tipe filenya. Ternyata tidak muncul di sini. Kita ambil di posisi download ya. Coba kita klik save image as, pastikan di D, atau kita lokasinya kita taruh misalnya di materi, mungkin lebih fokus arahnya. Kemudian kita pilih picture di materi. Oh, ternyata juga di sini tidak tampil. Atau mungkin kita akan gunakan tipe semua format atau hanya JPG. Ternyata tidak tampil. Nah, kita ambil yang sudah ada di komputer ini, di download ini. Ternyata sudah ada filenya ya, seperti ini. Kemudian kita atur ya, kita aktifkan. Kemudian setelah itu jangan lupa kita pilih format picture tool. Dari picture tool kita pilih write text, kita pilih in front of text. Jadi tempatkan gambar itu berada di posisi depan frame ya, supaya tidak mengganggu dan supaya mudah dipindah ke lokasi yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk yang mengundang di atas kita kopikan aja, tidak perlu kita buat text box ya. Cukup sekali kita copy dari bawah. Keluarga Bapak Sariman. Ya. Nah, kemudian di bawahnya kita buat undangan hitan. Undangan hitan. Atau kita buat undangannya diperbesar. Kita buat ukurannya misalnya 24 supaya lebih jelas penekanannya. Hitan, walimatul hitan. Nah, seperti tampak di layar. Kemudian kita pilih klik format. Kemudian untuk filenya kita klik no fill ya. Seperti tampak di layar hasilnya. Kemudian kita tempatkan, kita tengahkan undangannya ini. Coba kita lihat hasilnya sementara pada layar. Nah, seperti tampak. Kemudian kita kembali lagi. Nah, sekarang bagaimanakah untuk halaman berikutnya? Untuk halaman berikutnya adalah langkah yang paling mudah adalah kita mengcopy. Kita blok semua frame yang sudah kita buat, kita tekan Ctrl C. Kemudian kita pilih halaman berikutnya, kolom kedua, kita pastekan. Maka akan tampil frame beserta isinya dengan posisi yang sama. Untuk hal yang lain kita buang, untuk gambarnya tidak kita butuhkan. Untuk halaman yang kedua ini, berikutnya juga tidak kita butuhkan. Karena untuk halaman yang kedua ini isinya hanyalah kata-kata. Cukup kita ngambil satu text box saja. Kemudian kita besarkan. Kita ganti.
Kemudian ukurannya kita sesuaikan, kita akan gunakan ukuran yang lebih kecil yaitu 12 fontnya. Biar cukup untuk tampilan satu kolom ini. Untuk kolom yang kedua maksudnya. Untuk namanya kita besarkan karena penekanan kata. Kemudian marginnya bisa kita atur untuk marginnya. Marginnya kita kecilkan dengan mengklik after ini, salah satunya jarak antar paragrafnya. Kemudian untuk kolom yang ketiga, ya, untuk kolom yang ketiga ini bisa kita berikan kata-kata mutiara, ya, atau hal-hal yang lain. Nah, itulah tadi cara membuat undangan dalam bentuk 3 kolom. Coba kita lihat sementara hasilnya pada layar. Kita tampilkan, ya. Maka apabila kita cetak, hasil undangannya tampak seperti pada layar. Sehingga apabila kita lipat hasil undangannya ini, tidak ada bagian frame atau garis ini yang terlipat pada halaman yang berikutnya. Atau gambar ini sesuai pada posisi lipatan. Baik, itu aja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.